Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita seoperasi. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6 ya. Pembahasan kita hari ini adalah tentang CPU scheduling atau penjadwalan CPU. Sebenarnya chapter 5 itu masih ada tentang proses synchronization ya, tapi kita skip itu. Saudara sekalian nanti bisa baca, saya share materinya. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang penjadwalan CPU. Nah, di dalam pembahasan CPU scheduling ini nanti ada beberapa subchapter yang kita bahas. Yang pertama nanti tentang konsep dasarnya, kemudian seperti apa kriteria penjadwalan ya. Kemudian ada algoritma penjadwalan di CPU itu seperti apa saja. Nah, kemudian thread scheduling ya, dan ada multi-processor scheduling, real time CPU scheduling. Nah, jadi itu yang pembahasan tentang CPU scheduling ini. Nah, jadi tujuan kita mempelajari bab tentang CPU scheduling ini yaitu sebenarnya dia untuk memperkenalkan ya penjadwalan CPU dan yang mana ini adalah basis dari untuk sistem operasi yang multi-programming. Kemudian dia menjelaskan berbagai algoritma dalam penjadwalan CPU. Kemudian juga nanti mendiskusikan evaluasi kriteria untuk memilih ya algoritma penjadwalan CPU untuk sistem tertentu. Lalu juga menguji algoritma penjadwalan untuk beberapa sistem operasi. Kemudian konsep dasarnya, jadi memang penggunaan maksimum dari CPU ini yaitu didapat dengan multiprogramming. Nah, jadi dengan multiprogramming maka artinya banyak beberapa program yang dijalankan dalam satu waktu gitu sehingga kinerja dari CPU itu menjadi maksimal gitu kan. Nah, kemudian ada istilahnya CPU I/O burst cycle. Jadi di sini sebenarnya dalam eksekusi proses itu dia terdiri dari sebuah siklus ya dari CPU eksekusi dan I/O wait. Jadi nanti biasanya ketika dia dieksekusi bisa saja setelah itu dia menunggu input atau output gitu. Nah, kemudian nanti di sini ada istilah CPU burst ya. Jadi lama waktu yang digunakan untuk mengeksekusi. Nanti juga ada I/O burst ya, lama waktu untuk menunggu I/O-nya. Nah, kemudian dalam konsep dasarnya ini sebenarnya nanti bagaimana distribusi burst CPU. Nah, jadi itu yang konsep utamanya di sini. Jadi maksudnya bagaimana nanti sebuah proses itu dieksekusi ya, berapa lama dia dieksekusi oleh CPU atau prosesor. Nah, maka di sini kalau kita lihat misalnya nanti ada terjadi semacam interupsi gitu kan ketika dia misalnya mengeksekusi suatu proses CPU burst. Kemudian ada kemungkinan dia wait for I/O. Nah, ini waktu I/O burst time-nya berapa gitu kan. Lalu kemudian CPU burst lagi. Nah, jadi di konsepnya seperti itu. Jadi sebenarnya nanti di sini bagaimana kita melihat distribusi waktu CPU dan berapa lama dia mengeksekusi sebuah proses itu. Jadi itu yang akan dihitung juga. Nah, kemudian penjadwalan CPU scheduler. Ya, CPU scheduler ini di sini ada istilahnya source time scheduler. Ya, source time scheduler. Jadi kalau dalam bahasa kitanya penjadwal jangka pendek gitu ya. Jadi di sini sebenarnya dia memilih dari antara proses ya dalam ready queue ya, dalam antrian ready gitu.
kemudian dia mengalokasikan CPU ke salah satunya. Nah, jadi kan kalau kemarin kita lihat dalam proses itu dia ada beberapa status atau kondisi gitu kan, dari new, kemudian ready, baru execute gitu kan. Nah, jadi dalam yang ready ini nanti siapa yang akan dipilih untuk dieksekusi gitu ya. Nah, jadi ini dalam short term scheduler. Kemudian antrian dapat ibaratnya diorder dengan berbagai cara ya, dipesan dengan berbagai cara. Kemudian CPU scheduling decision ya, keputusan penjadwalan CPU itu dapat terjadi saat proses apa? Misalnya yang pertama switch ya. Switch dari running ke waiting. Jadi dia beralih dari statusnya running ke status waiting. Kemudian bisa dari switch ya, beralih dari running ke ready state juga bisa. Kemudian bisa juga dari waiting ke ready. Nah, atau juga yang keempat itu terminates, berarti berakhir gitu ya, selesai. Nah, kemudian penjadwalan nomor 1 sampai 4 itu istilah non preemptive ya, non preemptive. Kemudian kalau yang lainnya itu berarti istilahnya preemptive. Preemptive itu apa? Jadi kalau preemptive itu dia mempertimbangkan akses ke data bersamaan, kemudian juga mempertimbangkan gangguan yang pertimbangkan preemption saat ada dalam mode kernel. Kemudian juga dia mempertimbangkan gangguan yang terjadi selama aktivitas OS yang penting. Nah, ini itu istilahnya si short term scheduler ya. Nanti kita lihat ada non preemptive, preemptive seperti apa, itu lebih detailnya nanti setelah kita lihat algoritmanya. Kemudian dispatcher. Dispatcher ini sebenarnya dia adalah modul yang memberi kendali pada CPU untuk proses yang dipilih oleh short term scheduler ya. Ini terdiri misalnya melibatkan switching konteks ya, kemudian switching to user mode, beralih ke mode pengguna, ataupun jumping to the proper ya location ya. Jadi dia melompat ke lokasi yang tepat in the user program, di program user untuk memulai atau untuk merestart program itu. Nah, jadi sebenarnya proses dia mengalihkan gitu ya, mengalih ke misalnya dari satu proses ke proses yang lain. Nah, itu istilah dispatcher. Kemudian dispatch latency ini waktu yang diperlukan operator untuk menghentikan satu proses dan memulai proses lainnya. Nah, itu yang dispatch latency. Lalu dalam kriteria penjadwalan nanti kita mengenal ada istilah CPU utilization. Jadi ini bagaimana keep the CPU as busy as possible. Jadi buat CPU itu sesibuk mungkin. Artinya bagaimana CPU terus menerus bekerja gitu kan, tidak nganggur ya. Throughput. Nah, throughput ini proses yang menyelesaikan eksekusi per unit waktu. Berapa banyak proses yang diselesaikan dalam satu unit waktu. Kemudian turnaround time. Ini adalah jumlah waktu untuk menjalankan proses tertentu. Kemudian waiting time berarti waktu tunggu, jumlah waktu proses menunggu dalam antrian ya. Dalam antrian mulai dari ready queue ya. Nah, mulai dari ready queue ini berapa lama dia sampai selesai terminate gitu. Kemudian ya maksudnya yang waiting time ini adalah jumlah waktu proses menunggu dalam ready queue ya, jumlah waktu proses menunggu dalam ready queue. Kemudian respon time itu waktu respon, jumlah waktu yang diperlukan sejak permintaan diajukan ya hingga respon pertama dihasilkan. Nah, jadi itu yang respon time. Jadi inilah yang sebenarnya nanti dilihat kriterianya sehingga kita bisa menilai performance dari suatu algoritma itu. Nah, jadi dalam penjadwalan untuk optimization kriteria algoritma scheduling ini nanti dilihat bagaimana maksimum CPU utilization ya,
penggunaannya yang maksimum dari CPU tersebut, juga maksimum throughput, jumlah proses yang bisa dieksekusi dalam satu satuan waktu. Kemudian dari sisi waktunya tentu diminimalkan semua kan, minimal turnaround time-nya, minimal waktu tunggunya, minimal juga respon time-nya. Nah, jadi ini yang sebenarnya kriteria-kriteria yang akan dilihat dalam suatu algoritma. Kemudian, nah yang algoritma pertama yang kita lihat itu adalah namanya first come first serve atau FCFS scheduling. Dalam beberapa buku yang lain dia sebut first in first out atau FIFO scheduling. Nah, sebenarnya ini sama ya maknanya dalam konteks pembahasan sistem operasi dalam CPU scheduling. Nah, jadi misalnya di sini ada proses P1, P2 dan P3. Burst time ini adalah lama proses itu dieksekusi oleh prosesor ya, lama waktu eksekusinya burst time. Misalnya P1 itu 24 second misalnya, 24 detik kalau dalam misal kita buat satuannya. Lalu P2 itu 3 detik dan P3 itu 3 detik. Maka misalnya suppose that the process arrive in order. Jadi proses ini datang dalam urutannya P1, P2, P3. Nah, jadi kalau urutannya seperti ini artinya datangnya secara bersamaan di waktu 0 gitu kan. Maka dengan urutan seperti ini, maka dieksekusi kalau disuruh buat Gantt chart-nya. Nah, misalnya dibuat seperti ini ya, seperti kotak-kotak ini. P1 itu adalah lama eksekusi untuk proses 1 karena dia sebutkan 24 tadi, misal 24 detik, maka di sini 0 sampai 24 itu adalah untuk eksekusi P1. Kemudian setelah P1 baru P2 yang panjang atau burst time-nya itu 3, 24 tambah 3, 7, 24 tambah 3, 27. Kemudian P3 ini yang dia burst time-nya 3, 27 tambah 3 adalah 30. Nah, sehingga seperti inilah Gantt chart dari algoritma ini. Kemudian waiting time for P1. Jadi P1 itu waiting time-nya 0. Kenapa 0? Karena P1 ini kan mulai eksekusinya 0 ya. Kemudian kan kalau dari sisi kedatangannya itu dia 0 semua kan, maka 0 kurang 0 ya 0 gitu. Kemudian P2 mulai eksekusinya di 24. Ya kan, 24. Nah, datangnya tadi kan sama di 0 semua, berarti 24 kurang 0 juga 24. Kemudian P3 mulai eksekusi 27. Nah, karena 27, P3 juga datang bersamaan di 0, maka dia menunggu selama 27 detik misalnya. Sehingga kalau dicari rata-rata waktu tunggunya, ditambahkan ini bagi 3, jadi 17 misalnya. Jadi itu yang first come first serve. Siapa duluan datang, dia duluan dieksekusi gitu ya. Nah, misalnya kalau datangnya berurutannya seperti ini. Walaupun urutannya datang dalam urutan P2, P3, P1 gitu kan. Tapi waktu datangnya sama, tapi urutannya gini, P2, P3, P1. Nah, maka P2 0. Tadi kan P2 3 kan burst time-nya. P3 juga 3 dan P1 itu 24 kan. Ini. Nah, 24 maka ya urutannya seperti ini, P2 0 sampai tambah 3 kan, 3, kemudian P3 mulai dieksekusi 3 tambah 3, 6, dan terakhir 6 tambah 24, 30 untuk P1. Sehingga waiting time untuk P1 menunggu selama 6 nih, ya 6, karena mulai eksekusinya 6, kurang 0 kan. Kemudian P2 mulai eksekusinya itu adalah 0, makanya dia sini 0, 0 kurang 0. Lalu P3 mulai eksekusi 3, maka 3 kurang 0, 3. Sehingga average waiting time-nya itu lebih kecil dia kan. Nah, jadi kasus ini lebih baik dari yang kasus sebelumnya gitu kan. Kenapa? Karena memang istilahnya di sini source process behind long jadi istilah convey effect ini source process behind long process ya. Proses pendek di belakang proses panjang. Ini yang di kejadian FCFS scheduling ini. Oke, kemudian SJF. Jadi
shortest job force ini dia mengkaitkan dengan setiap proses ya. Setiap panjang proses next CPU bars. Jadi dia nanti dilihat gitu panjang proses dari proses berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya proses berikutnya itu waktunya lebih kecil, maka dia akan ibaratnya berpindah untuk mengeksekusi proses berikutnya. Jadi itu yang shortest job force, dia mengeksekusi proses yang lebih kecil lebih dahulu, bukan berdasarkan kedatangannya tadi ya. Kalau yang SJF ini dia lebih optimal, kenapa? Dia memberikan waktu tunggu rata-rata minimum ya untuk serangkaian proses. Nah, jadi kesulitannya apa? Kesulitannya adalah mengetahui lamanya permintaan CPU berikutnya. Nah, walaupun ini bisa ditanyakan ke usernya. Could ask the user katanya. Nah, ini contoh SJF. Jadi misalnya ini P1, P2, P3, P4 ini burst time, lama eksekusinya ya. Kemudian dianggap ini ke waktu kedatangannya sama semuanya ya. Kalau di waktu kedatangannya misal di sini arrival time itu 0 semua ya, maka di sini chartnya bisa dibuat, kita lihat mana yang terkecil. Nah, SJF kan terkecil kan, shortest job force. Tengok, oh ternyata P4 terkecil, maka P4 dieksekusi dahulu 0 sampai 3 ya. Kemudian terkecil lagi adalah P1 6, 3 tambah 6 9. Kemudian yang kecil lagi 7 ya, P3 9 tambah 7 16. Dan yang terakhir P2 16 tambah 8 24. Nah, sehingga kalau dicari rata-ratanya 3 ya. P1 itu waiting time-nya 3 di sini ya. 3 kurang 0, 3. Kemudian P2 mulai eksekusi 16. 16 kurang 0 sama dengan 16. Lalu P3 9 ya, mulai eksekusi 9. Datangnya di 0, mati 9 di sini. Lalu P4 0, mulai eksekusinya 0 kan. Nah, berarti 0 dia waktu tunggunya, 0 kurang 0 kan. Nah, dibagi 4 jadi rata-rata waktu tunggunya adalah 7. Nah, jadi yang untuk FCFS itu yang misalnya contoh yang di slide itu ya, proses P1 burst time-nya 24, P2 23, P3 3. Jadi yang pertama yang harus kita cari adalah Gantt chart-nya itu ya. Gantt chart itu kalau seandainya urutannya P1, P2, P3 ini urutannya, berarti kan dari P1, P2, P3. Kalau tidak disebutkannya waktu arrival time-nya, waktu kedatangannya, berarti kedatangannya di 0 semuanya. Jadi misalnya kalau kita buat ini Gantt chart-nya sederhana gitu ya. Jadi dari 0 berarti di sini P1, kemudian ini P1 mulainya dari 0 dan burst time-nya 24 misalnya. Nah, itu dia. Kemudian P2 itu burst time-nya adalah 3, 24 tambah 3, 27. Kemudian P3 burst time-nya adalah 3, 27 tambah 3, 30. Nah, jadi inilah kira-kira Gantt chart-nya. Tadi biasanya kan yang ditanya itu sering adalah waiting time. Nah, jadi waiting time itu sebenarnya rumusnya adalah mulai dia dieksekusi dikurang waktu kedatangannya atau arrival time-nya ya. Nah, waktu kedatangan. Tadi yang ini kan urut datangnya tidak disebutkan, berarti waktu kedatangan 0 semua. Sehingga misalnya waiting time P1 itu mulai eksekusinya berapa? 0. Mulai eksekusi 0, berarti 0, kedatangannya 0 sama dengan 0. Kemudian P2 nih mulai eksekusinya 24 kurang 0, 24. P3 mulai eksekusi 27 kurang 0 sama dengan 27. Sehingga rata-rata itu tinggal ditambahkan aja kan, 1, 51, 3.
Nah, inilah rata-ratanya ya. Nah, itu yang burst time tadi. Kemudian yang SJF SJF tadi contohnya proses P1, P2, P3, P4, kemudian burst time-nya nah, 6873 ya. 6873 burst time-nya. Jadi di sini arrival time-nya tidak disebutkan, berarti itu datangnya sama semua di nol ya. Arrival time waktu kedatangannya. Sehingga ini juga bisa, kalau dia SJF shortest job for, lihat yang burst time yang terkecil didahulukan. Nah, jadi di sini yang terkecil, kalau kita buat Gantt chart-nya dulu, yang terkecil adalah P4. Jadi P4 dulu, dan burst time-nya 3, berarti 0 sampai 3. Kemudian P1 yang lebih kecil nih, tambah 6, 3 tambah 6 berarti 9. Kemudian terkecil lagi P3 7, 9 tambah 7 nih misalnya 16 ya. Dan terakhir P2 8, P2 16 tambah 8 24. Nah, inilah Gantt chart-nya nih. Gantt chart-nya ini nanti sebenarnya gunanya untuk mudah kita untuk menghitung waiting time. Jadi kalau dicari berapa waiting time-nya P1 mulai eksekusinya 3. Tadi waktu kedatangan 0 semua kan, berarti 3 kurang 0. P2 itu 16 kurang 0. Kemudian P3 9 kurang 0 9. Dan ini terakhir P4 mulai eksekusinya 0 kan, datangnya di 0, berarti 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, jadi tinggal dicari rata-ratanya, tambahkan. Berarti ini 28 bagi 4 sama dengan 7 gitu ya. Nah, inilah waiting time dari contoh yang SJF tadi. Oke, kemudian contoh berikutnya yang kita lihat lagi, ada satu lagi yang SJF yang primitif. Yang ini ya, SJF di situ dia sebutkan ada P1, P2, P3, P4. Di sini ada arrival time-nya, waktu kedatangan. Ya kan? Yang slide 17 ya, halaman 17. 0, 1, 2. 0, 2, 1, 2, 3. Nih burst time-nya atau BT. Burst time-nya 8495. 8495. Nah, jadi di sini yang pertama, kalau dia SJF yang ada arrival time yang berbeda-beda ini, maka memang di sini ketika yang pertama eksekusi itu memang yang lihat waktu kedatangan dulu. Walaupun sesungguhnya nanti kan kita berpedoman pada burst time kan, lama eksekusi yang terkecil gitu. Tapi walaupun ini yang terkecil 5, tapi kan dia belum datang di waktu yang 0. Nah, tentu yang dieksekusi yang mulai dari 0 gitu kan. Nah, jadi di sini kita buat Gantt chart-nya. Jadi yang pertama eksekusi tak P1 karena dia datang di 0. P1. Nah, cuma di waktu yang satu ini ya, di waktu yang satu ini datang P2 datang. Nah, P2 datang, maka dilihat dulu yang datang itu berapa burst time-nya. Jadi
ini P1 dia sudah dieksekusi 1, tentu sisanya 7. Maka 7 inilah yang dibandingkan dengan yang datang berikutnya. Ternyata P2 itu bar stamp-nya cuma 4. Artinya dia lebih kecil kan. Nah, berarti yang didahulukan karena dia algoritma SCF, maka P2 di sini. Nah, maka P2 dia masuk di sini. Nah, walaupun nanti di sini P3 datang, bisa aja dibuat putus-putus dulu kan. Ini P3 datang. P3 datang. Cuma di sini kalau udah dieksekusi 1, sisanya 3. 3 dengan 9 ternyata lebih kecil juga yang P2, maka P2 terus. Ya. Misal di sini juga ada datang P4. P4 datang berarti ini sudah dieksekusi 1 lagi, tinggal 2. 2 dengan 5 ternyata masih kecil yang P2, berarti P2 sampai selesai dia kan. Berarti P2 di sini adalah 5 sampai 5 dia ya. Nah, jadi P2 di sini dieksekusi sampai selesai dia karena yang datang lebih kecil dari dia. Nah, sampai di sini yang tinggal adalah ini sisanya P1, P3 dan P4. Nah, kita lihat mana yang terkecil lagi. Yang terkecil adalah P4 kan. Nah, maka di sini P4 karena ada bar stamp-nya 5 berarti 10 ya. Nah, itu 10. Kemudian baru yang ini sisa P1. Sisa P1 7 kan. Nah, berarti dia sampai 17. Sisa P1 ini dan terakhir baru P3. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang P3 ini. P3 ya karena dia bar stamp-nya 9, 17 tambah 9, 26. Nah, tuh kemudian baru bisa mudah kita mencari waiting time-nya ini. WT-nya ini, waiting time adalah mulai eksekusi dikurang waktu tunggu. Ya. Mulai eksekusi dikurang waktu kedatangan. Nah, jadi P1 ini mulai eksekusinya adalah di 0, kemudian arrival time-nya 0, maka 0 kurang 0. Kenapa ditambah dulu? Karena di sini dia menunggu kan. Nih, di sini kan dia nunggu nih karena ada yang lebih kecil dari dia didahulukan. Berarti nih 10 kurang 1, 10 kurang 1 sama 9. Kemudian P2 mulai eksekusinya adalah 1 ya, di sini 1, kemudian arrival time-nya 1 kurang 1 sama dengan 0. P3 ini 17, kemudian datangnya di 2, maka 17 kurang 2, 15. Terakhir P4 mulai eksekusi 5, kemudian datangnya di 3, maka 5 kurang 3, 2. Lalu di sini 26 ya, ditambahkan ini 26 bagi 4, hasilnya adalah 6,5. Ini yang contoh di slide halaman 17 itu. Scheduling priority ya, penjadwalan priority. Nah, ini ada nanti number priority-nya yang berrelasi dengan setiap proses. Jadi dalam CPU ini mengalokasikan proses dengan highest priority ya, nanti ada prioritas tertinggi gitu kan. Dalam kasus ini juga nanti ada istilah preemptive dan non preemptive. Kemudian SJF adalah penjadwalan priority yang mana prioritasnya the inverse of rank next CPU bar stamp. Jadi dia ibaratnya memprioritaskan, memprediksi dari CPU bar stamp berikutnya. Nah, kemudian dalam problem priority scheduling ini ada istilahnya starvation. Jadi bisa saja low priority proses mungkin tidak akan pernah dieksekusi gitu. Itu starvation ya. Jadi dia sudah menunggu lama tapi tidak pernah dieksekusi oleh prosesor. Kemudian ada lagi solusinya aging gitu kan. Jadi as time progress increase the priority of. Jadi setiap
ada progres ditingkatkanlah priority dari proses tersebut. Nah, kalau kita lihat ini contoh priority scheduling ini. Jadi kalau priority scheduling kalau kita lihat misalnya P1 baris time 10, P2 ini ya. Lalu dilihat prioritinya. Misalnya priority yang tertinggi itu adalah priority 1 gitu. Maka ini yang duluan. Priority ini yang pertama, yang ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Misalnya kalau kita lihat Gantt chart-nya di sini P2 ya, P2 duluan karena dia yang priority 1, maka 0 sampai 1. Baris time-nya kan 1 cuma P2 nih, maka 0 sampai 1. Kemudian yang kedua P5. P5 itu baris time-nya 5. 1 tambah 5, 6. Lalu P1 lagi kan. Nih, P1. Baris time-nya 10. Maka 6 tambah 10, 16. Lalu yang keempat, P3. Baris time-nya 2. 16 tambah 2, 18. Kemudian priority yang kelima itu adalah P4. Baris time-nya 1. 18 tambah 19. Jadi kalau cari rata-ratanya nih. Jadi kalau yang waiting time tuh ingat dia mulai eksekusi dikurang waktu tunggu ya. Jadi mulai eksekusi misalnya P1. Nih, P1 ini mulai eksekusinya 6. Nah, di sini kalau 6 berarti kalau tidak disebutkan rival time-nya 6 kurang 0, 6 gitu. Kemudian P2. P2 mulai eksekusi 0, berarti ini 6 tambah 0 gitu kan. Kemudian P3 berarti 16. Ya, 16 tambah 6 ini. Nah, kemudian P4. P4 mulai eksekusi 18 ya. Kemudian P5 masih eksekusi 1. Jadi ditambahkan baru nanti bagi 5 hasilnya 8,2 milisecond. Round robin. Kalau round robin tuh dia sebenarnya ada setiap proses tuh dia akan mendapatkan small unit of CPU time. Jadi ada ganti-gantian gitu eksekusinya tergantung quantum time-nya. Ya. Quantum time. Nah, contohnya aja kita lihat ini proses P1, P2, P3 burst time-nya 24, 33. Nah, kan di sini kalau waktu quantum time-nya adalah 4, maka dia dieksekusi ganti-gantian 4 gitu. Misalnya P1 dieksekusi 0 sampai 4. Kemudian P2 cuma P2 ini kan tidak sampai dia 4 kan, jadi sampai 3 aja dibuat nih. Jadi P2 itu kan 3, 4 tambah 3 7. Begitu juga P3. P3 juga 3, 7 tambah 3 10. Lalu kemudian P1 tambah 4 ya, 10 tambah 4 14. Nih sisa-sisa yang ini tadi tinggal yang tadi kan tinggal 20 dieksekusi 4, nah tinggal 16. Eksekusi 4 lagi tinggal 12. Eksekusi 4 lagi tinggal 8. Eksekusi 4 lagi tinggal 4. Eksekusi 4 0. Jadi ini dia ibaratnya dieksekusi switching ya, berganti-ganti sesuai dengan quantum time-nya. Nah, walaupun ini masalahnya adalah higher turnaround time dari SCF, tapi better respon. Jadi responnya lebih cepat ya. Cuma karena banyak misalnya terjadi switching tadi itu juga turnaround time-nya jadi tinggi juga atau waiting time-nya. Nah, jadi itu yang penting juga ada 4 algoritma itu ya yang kira-kira yang harus kita pahami awal di sini. Nah, kalau yang lainnya nanti itu bisa kita baca saja. Oke, jadi nanti kita coba juga beberapa soal gitu kan yang akan kita bahas. Nah, jadi untuk sementara
itu ya kita cukupkan yang pembahasan tentang scheduling, nanti kita juga coba untuk mengerjakan beberapa soal latihan yang sebagai untuk absen. Nanti ya, demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.